Pekan terakhir Januari 2026 menjadi titik krusial bagi ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Armada perang AS telah bergerak ke Timur Tengah, latihan militer digelar, dan kapal induk USS Abraham Lincoln berada di posisi siap operasi. Presiden AS Donald Trump juga secara terbuka menyebut seluruh opsi, termasuk serangan militer, masih terbuka. Di saat yang sama, Iran memperingatkan akan membalas jika diserang, menjadikan pekan ini sebagai minggu penentuan arah konflik AS-Iran. Simak selengkapnya dalam video berikut. Angkatan Laut AS memastikan gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln telah tiba di Timur Tengah pada Senin 26 Januari 2026. Kedatangan ini terjadi setelah armada tersebut dialihkan dari kawasan Indo-Pasifik ke wilayah tanggung jawab Komando Pusat AS atau CENTCOM. Kapal induk bertenaga nuklir kelas Nimitz ini sebelumnya melintasi Selat Malaka pada 19 Januari 2026. Dalam pergerakannya, kapal induk ini dikawal 3 kapal perusak kelas Arleigh Burke, yaitu USS Frank E. Peterson Jr., USS Bruins, dan USS Michael Murphy. CENTCOM menyebut kehadiran armada ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Sebelum dialihkan ke Timur Tengah, USS Abraham Lincoln berangkat dari San Diego pada akhir November 2025. Kapal induk ini sempat beroperasi di Laut Filipina dan singgah di Guam pada 11 Desember 2025. Bahkan 2 pekan sebelum perintah pengalihan, USS Abraham Lincoln masih melakukan operasi penerbangan dan latihan tembak langsung di Laut Cina Selatan. Ini menjadi kali ketiga gugus tempur USS Abraham Lincoln ditugaskan ke Indo-Pasifik, namun kemudian dialihkan ke Timur Tengah akibat kondisi kawasan yang tidak stabil. Kapal induk ini juga menjadi yang pertama kembali beroperasi di wilayah tersebut setelah USS Nimitz meninggalkan Timur Tengah pada September 2025. USS Abraham Lincoln kemungkinan bukan satu-satunya kapal induk yang akan diterjunkan ke Timur Tengah. USS George H.W. Bush dilaporkan telah meninggalkan pangkalannya dan kini bergerak menuju Eropa. Kedua kapal induk tersebut membawa jet tempur utama Angkatan Laut AS, termasuk FA-18 Super Hornet, EA-18G Growler untuk perang elektronik, serta jet siluman generasi kelima F-35C Lightning II. Sebelumnya, F-35A milik Angkatan Udara AS memainkan peran kunci dalam serangan presisi ke fasilitas nuklir Iran di Natanz, Fordo, dan Isfahan. Jet siluman ini menjadi yang pertama menembus ruang udara Iran untuk melumpuhkan pertahanan udara sebelum serangan lanjutan dilakukan. Saat ini, F-35A telah ditempatkan di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar. Namun kehadiran tambahan F-35C berbasis kapal induk dinilai penting jika AS kembali melakukan serangan militer ke Iran. Menurut laporan The New York Times, kapal induk USS Abraham Lincoln disebut akan siap melakukan operasi militer terhadap Iran dalam waktu 1 hingga 2 hari. Meski demikian, Trump menolak memberikan jawaban pasti terkait kemungkinan intervensi militer. AS juga akan menggelar latihan militer udara selama beberapa hari di Timur Tengah pada pekan terakhir Januari 2026. Latihan ini bertujuan menguji kesiapan Angkatan Udara AS dalam menghadapi kondisi tempur berat, termasuk operasi terpencar, misi tempur, serta kerjasama dengan mitra regional. Pengumuman tersebut muncul setelah Trump menyebut sebuah armada kapal perang AS sedang bergerak ke arah Iran. Namun, CENTCOM tidak memberikan rincian mengenai lokasi, durasi, maupun jenis aset militer yang akan dikerahkan dalam latihan tersebut. CENTCOM menjelaskan, latihan militer ini dilaksanakan dengan izin negara tuan rumah dan dikoordinasikan dengan otoritas sipil serta militer setempat. Akan tetapi, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara mereka digunakan untuk serangan militer terhadap Iran. Sebagai peringatan terbuka kepada AS agar tidak melancarkan serangan militer, pemerintah Iran menampilkan sebuah mural raksasa di lapangan Enghelab, Teheran. Mural tersebut menggambarkan kapal induk AS dari atas dengan jet tempur yang hancur dan terbakar di dek. Tubuh-tubuh korban dan darah terlihat mengalir ke laut, membentuk pola mirip garis bendera AS. Di sudut gambar tertera tulisan dalam bahasa Inggris dan Farsi yang berarti ancaman balasan jika Iran diserang. Lapangan Enghelab dikenal sebagai pusat propaganda negara Iran, di mana mural sering diganti sesuai kondisi nasional. Sehari sebelum mural tersebut dipasang, Komandan Garda Revolusi Iran menyatakan pasukannya berada dalam kondisi paling siap.
Kelompok proksi dukungan Iran pun turut bersuara. Houthi di Yaman menyatakan akan ikut bereaksi jika AS tahu sekutunya menyerang Iran. Mereka menegaskan tidak akan diam jika Teheran diserang. Houthi menyebut serangan ke Iran akan memicu konflik regional yang lebih luas. Mereka mengisyaratkan serangan terhadap kepentingan AS dan sekutunya di kawasan, termasuk di Laut Merah. Kelompok ini juga menyatakan siap kembali menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan AS. Tak hanya Houthi, kelompok Kataib Hizbullah di Irak juga memperingatkan serangan ke Iran akan berarti perang total di kawasan. Kelompok ini menegaskan seluruh pangkalan dan kepentingan militer AS di Irak dan wilayah sekitarnya akan menjadi target jika Iran diserang. Kataib Hizbullah menyatakan mereka siap melancarkan serangan besar-besaran dan tidak akan membatasi respons hanya pada satu wilayah saja. Sementara di Lebanon, pemimpin Hizbullah menyatakan ancaman terhadap pemimpin Iran adalah ancaman terhadap seluruh poros perlawanan. Hizbullah menyebut jika AS atau sekutunya menyerang Iran, maka menjadi kewajiban moral dan politik bagi mereka untuk turut melawan. Hizbullah mengisyaratkan kemungkinan terbukanya front baru di perbatasan Israel-Lebanon jika eskalasi berlanjut. Hingga saat ini belum ada keputusan resmi yang diumumkan terkait langkah militer AS terhadap Iran. Namun sinyal-sinyal di lapangan menunjukkan situasi masih sangat dinamis dan dapat berubah kapan saja. Pantau terus perkembangan konflik AS versus Iran hanya di YouTube Kompas.com.